Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chapter kali ini Ibu akan bahas tentang hukum kekekalan momentum. Jadi kita sudah bahas tentang momentum, impuls, dan sekarang kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Untuk menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum, di sini Ibu akan coba gambarkan. Misal ada kita memiliki dua buah benda. Misal di sini ada dua buah bola. Yang bergerak saling mendekat ke satu sama lainnya. Ini benda satu, benda dua, seperti ini. Seperti ini. Kemudian mereka bertumbukan seperti ini, maka pada saat yang sama mereka akan mendapatkan gaya yang sama besarnya, hanya saja arahnya berlawanan. Ibu tuliskan, mereka mendapatkan gaya yang sama besarnya dalam selang waktu tertentu. Untuk M2, misal di sini F besarnya sebesar F dalam selang waktu delta T. Sementara untuk massa yang pertama, dia besarnya sama, F juga, tapi arahnya berlawanan. Delta F, negatif F-nya, min F, dalam selang waktu tertentunya. Seperti ini. Kemudian setelah bertumbukan, mereka akan terlepas, tidak ada kontak lagi. Mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Massa yang pertama, benda pertama bergerak dengan kecepatan V1 aksen, kemudian benda yang kedua bergerak dengan kecepatan V2 aksen. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita akan coba cari tahu apakah momentumnya sama di awal dan di akhirnya, sebelum dan sesudahnya. Tadi pada saat dua buah benda ini bertumbukan, benda 2 yang bermassa M2 mendapatkan gaya sebesar F dalam selang waktu delta T. Pada saat yang sama, pada saat selang waktu delta T juga, massa 1 atau benda pertama itu juga mendapatkan gaya yang besarnya sama dengan benda kedua, namun arahnya berlawanan, sehingga di sini ada tanda negatif. Dan juga dalam selang waktu yang sama, delta T. Nah, dari sini kita bisa jabarkan satu persatu. Min F dikali delta T itu adalah sama dengan perubahan momentum benda yang pertama, yang M1 di sini. Atau bisa kita tuliskan juga F dikali delta T itu sama dengan min delta P1. Sementara untuk benda yang kedua, ini bisa kita tuliskan di sini F kali delta T sama dengan delta P2. Nah, di sini kita sama-sama punya F kali delta T, sehingga bisa kita substitusikan. Delta P1 negatifnya sama dengan delta P2. Dapatnya dari mana? Dari mensubstitusi bagian ini. Paham ya sampai sini? Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Sebelumnya kita jabarkan dulu, delta P itu apa? Perubahan momentum. Artinya momentum akhir dikurang dengan momentum awalnya.
Negatifnya kita tuliskan di sini, tulisan kurung, momentum akhir kurang momentum awal. Momentum akhir, masa kali kecepatan akhir. Masa 1 kali V1 aksen, kecepatan akhir benda 1. Dikurang masa 1 dikali kecepatan awalnya, V1, sama dengan masa 2 kali V2 aksen min M2 V2. Maaf. Seperti itu. Sekarang kita uraikan min M1 V1 aksen plus, ini tadi min ketemu plus jadi min ketemu min jadinya plus. M1 kali V1 sama dengan M2 V2 aksen min M2 kali V2. Gini. Sekarang kita kumpulkan sesuai dengan momentum awal dan akhirnya. Untuk momentum awal di sini momentum awalnya M1 V1 dan yang ini M2 V2 pindah ruas jadi positif. M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen, momentum setelah miliknya benda 1 pindah ruas jadi positif. M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Seperti ini. Dari sini kita bisa simpulkan ini adalah total momentum awal, sementara yang di sini ini adalah total momentum akhirnya. Seperti ini. Atau gini, biar mirip ya. Total momentum awal dengan total momentum akhirnya. Karena tadi di sini untuk kecepatan akhir kita gunakan aksen, jadi di sini Ibu ganti dengan P aksen. Jadi biar menunjukkan bahwa ini yang sebelum, ini sesudah. Sigma P sama dengan sigma P aksennya. Ketika dua partikel atau lebih memiliki sistem yang terisolasi, kemudian saling berinteraksi, maka momentum totalnya adalah konstan. Nah, ini adalah definisi atau pengertian dari hukum kekekalan momentum. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Jadi di sini sebuah peluru bermasa 15 gram ditembakkan dari senapan bermasa 1,6 kg dengan kecepatan 120 meter per sekon. Artinya pelurunya ditembakkan, kemudian kecepatan pelurunya adalah 120 meter per sekon. Yang ditanya berapa kecepatan sesaat senapan yang mundur saat menembak. Jadi, yang diketahui pertama adalah massa pelurunya. Massa peluru 15 gram atau kita ubah menjadi kita tuliskan dulu. Sekarang kita tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui dari soal tadi, pertama adalah massa peluru yaitu 15 gram, berarti kalau kita ubah ke kilogram dia menjadi 15 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Seperti ini. Kemudian massa senapan sebesar 1,6 kilogram. Kemudian kecepatan peluru setelah ditembakkan. Oke, sebelumnya kecepatan pelurunya adalah 0. Kenapa? Karena dia awalnya diam.
Berarti kecepatan peluru di awal itu adalah 0, sedangkan kecepatannya setelah ditembakkan menjadi 120 meter per second seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan senapan sesaat pada saat menembakkan, kecepatan mundurnya berapa, berarti itu adalah Vs aksennya. Kalau Vs-nya berapa, kecepatan senapan pada awalnya berapa? Berarti kecepatan senapan di awal itu karena senapannya diam, maka kecepatan awalnya adalah 0 juga. Seperti ini. Untuk mencari Vs aksen kita gunakan hukum kekekalan momentum. Di sini langsung Ibu tuliskan massa P dikali kecepatan P plus massa S senapan dikali kecepatan senapan sama dengan massa P dikali dengan kecepatan P aksennya. Jadi ini tadi awal, yang di sini akhir, plus massa S dikali kecepatan S aksennya. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan angka-angkanya langsung. Tadi VP-nya 0, VS-nya 0, berarti di sini 0 plus 0 sama dengan massa P-nya. 15 kali 10 min 3 dikali VP aksennya 120 plus massa senapannya 1,6 dikali Vs-nya yang ditanyakan, Vs aksen, seperti ini. Kita hitung ya. Kita pindah ruaskan boleh? Min ini. Min 1,6 Vs aksen sama dengan berapa ini? Itu sama dengan 1,8. Sehingga bisa kita tuliskan Vs aksen sama dengan min 1,8 per 1,6 didapatlah Vs aksen sebesar min 1,125 meter per second. Ketika kita senapan arahnya ke depan seperti ini, maka kecepatan akhir dari senapan itu adalah 1,125, arahnya berlawanan arah dengan arah pelurunya. Sampai sini dulu penjelasan untuk hukum kekekalan momentum. Jika masih kurang jelas, silahkan ulangi lagi video ini dari awal. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.